Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kemudian kedua kuda itu pun kembali berlari menjelajah ke segenap arah di tanah lapang. Kedua prajurit penunggang kuda itu kemudian menghentikan kudanya di depan panggung. Dengan kedua kaki kuda itu pun terangkat ke atas. Kembali terdengar sorak dan tepuk tangan yang riuh dari para penonton yang berada di pinggir Bulak Ombok. Dan beberapa saat kemudian kedua prajurit itu pun kembali ke pinggir lapangan. Dan keduanya menerima sebuah tongkat sepanjang 2 depa, yang ujungnya berupa bola kayu sebesar buah manggis. Sambil membawa tongkat berujung bola kayu, keduanya kemudian menjalankan kudanya saling menjauh. Kuda putih berlari ke arah utara, sedangkan kuda yang berwarna coklat berlari ke arah selatan. Orang bercaping yang menonton di pinggir lapangan pun melihat kedua prajurit berkuda itu akan saling menyerang menggunakan tongkat berujung bola kayu, yang seakan-akan mereka akan bertempur menggunakan sebatang tombak tajam. Ternyata kedua prajurit itu akan bermain sodoran. Apakah prajurit Pajang mampu bermain sodoran sebagus para prajurit Demak? Kata orang bercaping itu dalam hati. Kedua penunggang kuda pun sudah berhadapan dan telah bersiap untuk bermain sodoran. Kedua kuda itu sudah berhenti. Kedua prajurit itu pun telah memegang batang tongkat panjang 2 depa dan berujung bola kayu. Penunggang kuda putih perlahan-lahan menjalankan kudanya. Satu tangannya memegang tongkat, sedangkan tangan yang lain memegang kendali kuda. Semakin lama semakin cepat akan menyerang penunggang kuda berwarna coklat yang melarikan kuda menyongsong lawannya. Penunggang kuda yang berwarna coklat sudah mengambil ancang-ancang untuk menyerang lawannya. Tongkatnya sudah diangkat untuk menusuk tubuh lawannya. Tetapi penunggang kuda putih dengan cepat membelokkan arah kudanya melingkar, sehingga kedua ekor kuda itu berlari saling menjauh. Kedua kuda itu kembali berputar dan berlari saling mendekat. Dan ketika jarak keduanya semakin dekat, maka penunggang kuda berwarna coklat menyerang lawannya dengan sodokan ke arah lawannya. Sambil terus melarikan kudanya, maka penunggang kuda putih memiringkan badannya hampir bergelantungan di samping kudanya, sehingga tongkat berujung bola kayu tidak mengenainya. Kembali kedua kuda saling menjauh, lalu mereka pun berbalik saling menyerang kembali. Penunggang kuda putih bersiap menyerang, tapi penunggang kuda coklat itu juga telah bersiap memukul tongkat lawannya. Dengan tangan kiri memegang kendali dan tangan kanan memegang tongkat, maka kedua tongkat itu pun berbenturan. Kedua tangan penunggang yang memegang tongkat bergetar, tetapi keduanya masih melarikan kudanya saling menjauh. Tanah lapang menjadi sunyi, semua perhatian tertuju kepada kedua prajurit yang bermain sodoran. Kembali kedua kuda itu berputar dan berlari mendekat. Prajurit penunggang kuda yang berwarna coklat menjulurkan tongkatnya. Tapi ia terkejut ketika jarak keduanya sudah dekat. Ia melihat lawannya yang menunggang kuda putih tidak memegang tali kendali kudanya, tapi kedua tangan lawannya pun telah memegang tongkatnya yang berujung sebuah bola kayu. Saat kemudian terasa tangannya bergetar karena tongkatnya telah dipukul oleh lawannya. Akibatnya tanpa dapat dicegah, tongkat yang dipegang bergetar dan jatuh ke tanah.
Kekuatan tangan kanannya yang memegang tongkat tidak kuat menahan benturan pukulan tongkat lawannya yang dipegang oleh kedua belah tangannya. Belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba pundaknya terasa sakit terkena bola yang berada di ujung tongkat lawannya. Dan sebuah kekuatan yang besar telah mendorong pundaknya, dan tanpa bisa dihindari dirinya pun terjatuh dari punggung kuda coklatnya. Sorak dan tepuk tangan rakyat Pajang yang menonton di tanah lapang kembali terdengar mboto rubuh. Melihat akhir dari sebuah permainan ketangkasan bermain sodoran dari dua orang prajurit Pajang. Mengetahui lawannya telah jatuh, prajurit penunggang kuda putih segera turun dari kudanya dan berlari menghampiri lawannya. Kemudian ia pun menolongnya berdiri. "Bagaimana keadaanmu?" tanya prajurit yang telah menjatuhkan lawannya. "Punggungku terasa patah," kata lawannya. Kemudian prajurit itu pun membantu lawannya berdiri dan dengan berjalan sambil memegangi pundaknya. Mereka berdua memberi hormat dan menyembah kepada Adipati Hadiwijoyo yang berada di atas panggung. Lalu mereka pun membungkuk hormat pada penonton. Kembali sorak-sorai dan tepuk tangan rakyat Pajang yang menonton di pinggir lapangan terdengar riuh rendah. Melihat kedua prajurit tidak mengalami luka yang berat meskipun salah seorang harus terjatuh dari kuda ketika bermain ketangkasan sodoran. Dua orang prajurit yang lain keluar dari barisan dan berlari ke tengah lapangan untuk megang tali kendali kuda dan membawa dua ekor kuda itu kembali ke tepi lapangan. Meskipun salah seorang dari prajurit itu merasa kesakitan karena terjatuh dari punggung kuda dan pundaknya terasa sakit terkena bola kayu, tetapi keduanya mampu berjalan sampai ke tempatnya semula. Setelah semuanya selesai, maka Adipati Hadiwijoyo kemudian berdiri dan berjalan menuju dalam kadipaten. Diapit oleh Ki Ageng Niselo dan Lurah Wasono dari Kesatuan Wiromanggolo Demak, dan diikuti oleh Nayaka Praja Pajang beserta dua orang prajurit Demak. Pemanahan dan penjawi kemudian membubarkan para prajurit yang masih berbaris di tanah lapang, dan perlahan-lahan penonton pun sedikit demi sedikit telah mulai beranjak pergi dari depan dalam kadipaten. Kedua orang itu pun lalu berjalan menghampiri prajurit yang terjatuh dari punggung kudanya. "Kok baik-baik saja?" tanya Pemanahan kepada prajurit penunggang kuda berwarna coklat. "Ya Ki, tidak apa-apa, hanya sedikit terkejut saja. Bentar lagi pasti sudah pulih kembali," kata prajurit itu. "Hari ini kita sampai di sini, tetapi jangan lupa setiap hari kita akan berlatih. Nanti akan diatur kapan kita latihan, beberapa kelompok akan berlatih secara bergantian," kata Pemanahan. Para prajurit bersama penonton yang tersisa satu persatu berjalan meninggalkan Bula Ombo, dan tak lama kemudian tanah lapang di depan dalam kadipaten pun telah menjadi sepi kembali. Demikianlah telah selesai satu acara penting bagi Kadipaten Pajang yang sekarang telah mempunyai prajurit penjaga tlatah Pajang. Bukan hanya sekedar laskar atau pengawal biasa, tetapi telah mempunyai ratusan prajurit kadipaten. Waktu pun terus berjalan, matahari pun terus merambat naik. Setelah sampai di puncak langit, maka ia pun akan bergeser turun ke bawah. Semakin lama semakin cepat, dan tak lama kemudian matahari pun akan hilang di cakrawala barat, dan siang yang terang telah berganti menjadi malam yang gelap. Keesokan harinya di ruang dalam Kadipaten Pajang, semua Nayaka Praja telah berkumpul. Lihat pula Ki Ageng Niselo dan Lurah Wasono telah berada di ruang itu. Mereka membicarakan hal yang sangat penting bagi Kadipaten Pajang, terutama bagi Adipati Hadiwijoyo sendiri. "Kita akan berangkat ke Kadilangu besok pagi setelah matahari terbit," kata Hadiwijoyo. "Hari ini Wenang Wulan akan mendahului berangkat dulu ke Cingkir, lalu bersama rombongan dari Tingkir yang membawa 3 ekor kuda yang berisi beberapa hasil bumi, mereka berangkat ke Kadilangu besok pagi. Menginap semalam di jalan, lusa mereka akan sampai di Kadilangu.
kata sang adipati. Ngayokrojo yang ditinggal di Pajang adalah Patih Monconegoro bersama ngabehi Wilomarto. Jangan lupa rencana untuk melatih para prajurit masih tetap dilaksanakan. Nanti untuk sementara Ki Patih bisa melatih para prajurit bergantian dengan ngabehi Wilomarto, kata sang adipati. Selama aku pergi, sebelum para prajurit Pajang bisa berdiri sendiri, di sini masih ada Lurah Pasono yang menjaga ketentraman di seluruh tlatah Pajang, kata Adipati Pajang. Lainnya akan berangkat ke Kadilangu bersamaku besok pagi. Nah, ada lagi yang akan kita bicarakan? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Apakah kita tidak mengajak beberapa orang prajurit Pajang sebagai pengawal Kanjeng Adipati? Kata Pemanahan. Siapa prajurit yang akan diajak Kakang Pemanahan? Tanya Adipati Pajang. 2 orang prajurit yang terampil menunggang kuda, yang kemarin telah bermain sodoran. Mereka berdua bersaudara, Prayudo dan Prayogo. Kelihatannya mereka telah terbiasa berada di punggung kuda. Paling tidak mereka bisa membawa beberapa bekal yang harus dibawa, kata Pemanahan. Baik, nanti Kakang Pemanahan yang akan menghubungi mereka. Dan kita besok akan berangkat 7 orang, kata Hadiwijoyo. Dan setelah semuanya selesai, Kanjeng Adipati pun segera masuk ke dalam kamar. Dan pertemuan itu pun kemudian dibubarkan. Menang Wulan segera mempersiapkan dirinya, ia pun bawa beberapa bekal untuk keperluan di jalan. Bumbung berisi air dan sebuah bungkusan berisi beberapa pakaian terbaiknya yang akan dipergunakan untuk adicara lamaran. Kemudian dilanjutkan dengan acara pahargyan pengantin nanti. Jika matahari telah memanjat langit agak tinggi, seekor kuda dengan sebuah bungkusan berisi pakaian tergantung di pelana telah siap di halaman belakang dalam kadipaten. Setelah pamit kepada Adipati Hadiwijoyo, maka Wenang Wulan pun segera naik ke punggung kuda. Kemudian kuda itu pun dijalankannya menuju keluar, lalu dilarikannya ke desa Tingkir. Malam harinya di kamarnya Hadiwijoyo sedang mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya besok pagi. Sebuah kotak kecil dari kayu berukir berisi beberapa perhiasan yang dulu pernah dimiliki oleh yang putrinya Dewi Asmoyawati. Kemudian 1 kotak kayu berukir lagi yang agak besar berisi beberapa kain yang bagus, juga peninggalan eyangnya yang dibawanya dari Kraton Majapahit. Tak lupa dibawanya pula keris Kyai Nogo Siluman yang menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang. Kedua kotak kayu itu kemudian dibungkusnya dengan sebuah kain panjang, diikat erat dan rapi sehingga tidak terlihat dari luar. Selain itu dibawanya pula beberapa pakaian terbaiknya, lalu dibungkusnya dengan sebuah kain panjang. Malam semakin larut, malam ini Hadiwijoyo sulit sekali tidur. Bahkan sampai lewat tengah malam, setelah terdengar nada doro muluk dari kejauhan pun, sang Adipati masih tergolek ke sana kemari. Setelah hampir fajar, meskipun sekejap, Hadiwijoyo pun bisa tertidur. Setelah fajar menyingsing, semua telah bangun dan mempersiapkan diri untuk mengadakan sebuah perjalanan jauh. Hadiwijoyo pun telah bersiap, keris Kyai Nogo Siluman telah diselipkan di lambung depan sebelah kiri, lalu ditutupinya dengan ujung bajunya. Selain itu, 2 buah bungkusannya sudah disiapkan untuk dibawa ke Demak. 7 ekor kuda telah bersiap di depan pendopo dalam kadipaten. Semua Ngayokrojo sudah ada di sana. Ditambah 2 orang prajurit Pajang yang terampil mengendarai kuda, Prayogo dan Prayudo. Berapa bekal makanan, pakaian, dan peralatan sudah disiapkan. Semuanya telah diikat tergantung di beberapa pelana kuda. Tidak lama kemudian terlihat Adipati Hadiwijoyo keluar dari ruangan dalam, membawa 2 buah bungkusan. Lalu Pemanahan dan Penjawi naik ke pendopo, menyongsong sang Adipati, membawakan 2 buah bungkusan yang akan dibawa ke Demak. Di halaman, Adipati Hadiwijoyo berbicara sebentar dengan Patih Monconegoro
serta ngabehi Wilomarta. Lalu Kanjeng Adipati segera naik kuda diikuti oleh Ki Ageng Nisela, ngabehi Wuragil, Pemanahan, Penjawi, serta prajurit Prayoga dan Prayuda. Saat kemudian setelah semuanya siap, 7 ekor kuda keluar dari dalam Kadipaten Pajang menuju ke arah utara. Dan di depan sendiri berkuda sang Adipati, diikuti oleh 6 orang yang ikut pergi ke kota Raja Demak. Udara pagi yang segar dan dingin mengusap wajah mereka. Kuda-kuda mereka berlari tidak terlalu kencang. Matahari semakin tinggi, kuda-kuda itu masih tetap berlari, dan setelah menyeberangi beberapa sungai kecil yang melintang di jalan, maka setelah tiba di pertigaan, mereka pun berbelok ke kanan menuju arah Desa Simo. Setelah 2 kali mereka berhenti sebentar, sekedar untuk memberi kesempatan pada kuda-kuda mereka untuk minum dan beristirahat, kini rombongan mulai masuki hutan Simo. Perjalanan pun mulai tersendat. Hutan Simo adalah sebuah hutan yang tipis, bukan hutan yang lebat, apalagi hutan gung liwang liwung. Sato moro sato mati, jalmo moro keplayu. Di hutan kini telah terdapat jalan setapak yang tembus hingga ke tepi Sungai Tuntang, lalu belok ke kanan ke jalan yang menuju ke arah Demak. Perjalanan rombongan dari Pajang saat ini tetap lancar meskipun kuda-kuda mereka tidak bisa berlari, bahkan kadang-kadang penunggangnya harus turun untuk menuntunnya. Tetapi perjalanan rombongan perlahan-lahan tetap bisa maju terus. Jika matahari telah berada di puncak langit, ke-7 orang itu hampir keluar dari hutan. Dan ketika mereka melewati sebuah umbul kecil, buah mata air di dalam hutan, Adipati Hadiwijaya pun berkata pada ke-6 orang lainnya, "Sebentar lagi kita akan keluar dari hutan. Sekarang kita beristirahat dulu di umbul ini." Rombongan itu pun berhenti di dekat mata air, lalu mereka turun dari kudanya. Prayoga dan Prayuda kemudian mengambil bungkusan yang berisi bekal yang disangkutkan pada pelana kudanya. Dan tak lama kemudian mereka pun telah duduk bersama menikmati bekal yang dibawanya. Penanggulan seharusnya sudah berangkat tadi pagi dari Desa Tingkir. Rombongannya tidak bisa berjalan cepat karena membawa 3 ekor kuda yang membawa beban hasil bumi, kata Hadiwijaya setelah selesai makan. "Pada saat ini kemungkinan rombongannya telah berada di depan kita," kata Hadiwijaya. Setelah beristirahat sejenak dan mengisi air minum di mata air di dalam hutan Simo, tak lama kemudian rombongan Adipati Hadiwijaya meneruskan perjalanannya. Mereka berjalan terus dan setelah bertemu dengan Sungai Tuntang, maka rombongan itu pun dengan cepat melarikan kudanya melewati jalan di tepi sungai sebelah tenggara menuju arah timur laut. Setelah itu Sungai Tuntang berbelok ke arah utara, dan mereka pun berjalan di tepi sungai sebelah timur. Matahari sudah rendah sekali di arah barat, panasnya sudah tidak lagi menyengat. Bentar lagi menjelang senja dan alam pun akan berubah. Perlahan-lahan alam menjadi suram. Adipati Hadiwijaya menengadahkan kepalanya di angkasa melihat beberapa burung bango berwarna putih yang pulang ke sarangnya. Burung-burung itu terbang beraturan berbentuk sebuah sudut. Pemimpinnya berada di paling depan, diikuti oleh beberapa burung yang lain, seperti garis manjang agak condong ke belakang, yang terletak di sebelah kanan dan kirinya. Bentar lagi matahari akan terbenam. Kita akan beristirahat dan mandi di sungai ini, kata Adipati Hadiwijaya dalam hati sambil memperlambat lari kudanya. Matahari semakin rendah, tiba-tiba Adipati Hadiwijaya mengangkat tangan kanannya, dan kuda-kuda yang mengikutinya semuanya berhenti. Dengan matanya yang tajam, Hadiwijaya melihat dari jauh. Beberapa ratus langkah di depan mereka, ada beberapa kuda yang berhenti, seperti ada sesuatu yang mereka tunggu. "Kakang Pemanahan," kata sang Adipati. Pemanahan pun lalu majukan kudanya ke depan dan berhenti di sebelah kanan Adipati Hadiwijaya. "Di depan ada serombongan orang berkuda. Coba lihat siapakah mereka," kata Adipati Hadiwijaya sambil menunjuk
rombongan orang berkuda yang jauh di depan mereka. "Baik Kanjeng Adipati," kata Pemanahan. Lalu ia pun menengok ke belakang sambil berkata, "Prayogo dan kau Prayudo, mari kita lihat siapakah rombongan yang berkuda berada di depan kita." "Baik Ki," kata Prayogo dan Prayudo bersamaan. Saat kemudian 3 ekor kuda telah berlari mendahului ke depan, dan di belakang mereka Adipati Hadiwijoyo bersama 3 orang lainnya juga telah menjalankan kudanya. Beberapa ratus langkah di depan mereka 3 orang penunggang kuda yang sedang berhenti. Setelah salah seorang dari mereka ketika menengok ke belakang melihat debu mengepul dari belakang kaki kuda yang berlari. Lalu orang itu memerintahkan lainnya untuk berhenti, menunggu rombongan berkuda yang bergerak menuju ke arahnya. Yang memberi perintah untuk menunggu rombongan berkuda yang berada di belakang adalah seorang anak muda. Sedangkan yang berada di sampingnya terdapat 2 orang tua yang duduk di atas punggung kuda. Selain itu masih ada 3 ekor kuda yang di punggungnya diberi beban yang berdiri di sampingnya. Pemanahan yang sedang berkuda mendahului rombongan dari Pajang melihat seorang anak muda yang berada di atas punggung kudanya sedang tersenyum sambil melambaikan tangannya. Maka ia pun kemudian juga mengangkat tangannya sambil berkata, "Wenang Wulan," bersama rombongan dari desa Tingkir. Dari atas punggung kudanya Adipati Hadiwijoyo melihat Pemanahan berada di sebelah rombongan berkuda yang terlihat sedang menunggunya. "Itu rombongan Wenang Wulan," kata Adipati Hadiwijoyo. Kemudian terlihat semua penunggang kuda yang menunggunya telah turun dari punggung kudanya. Dan ketika Adipati Hadiwijoyo sudah berada di depan rombongan dari Tingkir, maka sang Adipati pun turun dari punggung kudanya diikuti oleh semua rombongannya. "Kau Wenang Wulan, bagaimana perjalananmu? Lancar?" tanya Hadiwijoyo. "Ya Kanjeng Adipati, semuanya berjalan lancar. Saya berangkat bersama Ki Suto dan Ki Ganjur," jawab Wenang Wulan. "Paman Suto, kapan paman berangkat dari Tingkir?" tanya Hadiwijoyo. "Tadi kami berangkat setelah matahari terbit. Perjalanannya agak lambat karena kita membawa 3 ekor kuda beban," jawab Suto. Adipati Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya, lalu kepada Ki Ganjur ia pun berkata, "Bagaimana Paman Ganjur? Paman pasti lelah setelah berkuda dari pagi sampai senja." "Tidak Hadiwijoyo, aku tidak lelah, badanku masih kuat. Sekarang pun aku masih sanggup untuk meneruskan perjalanan ini sampai ke kota Raja Demak," kata Ganjur sambil mijit pinggangnya yang terasa seperti akan patah. Tapi Ki Ganjur terkejut, matanya terbelalak seperti tidak percaya ketika mendengar Adipati Hadiwijoyo berkata, "Baik Paman, mari kita teruskan perjalanan ini sampai kota Raja Demak. Malam ini kita tidak perlu beristirahat." Kok sedang bergurau Hadiwijaya?" tanya pamannya yang menjadi bingung mendengar perkataan kemenakannya. "Aku tidak bergurau Paman, yang aku khawatirkan hanya Paman Ganjur yang sudah tua, tapi ternyata badan Paman Ganjur masih kokoh kuat, berada di punggung kuda hingga sampai di kota Raja Demak. Maka sebaiknya sekarang juga kita melanjutkan perjalanan ke Demak," kata Adipati Hadiwijoyo. Dengan cepat Ganjur pun menjawab, "Tidak bisa Karebet Hadiwijoyo. Meskipun badanku masih kuat melanjutkan perjalanan berkuda sampai Demak, tetapi sekarang mataku sudah mengantuk. Jadi sebaiknya malam ini kita tidur saja. Tidak usah meneruskan perjalanan. Terlalu berbahaya kalau kita berjalan di malam hari. Jalan setapak yang akan kita lalui akan terlihat gelap. Aku takut kalau kecebur di Sungai Tuntang ini." "Baik, karena Paman Ganjur takut kecebur di Sungai Tuntang, malam ini kita beristirahat. Kita maju ke utara sedikit lagi. Nanti kita beristirahat di tanah yang agak lapang," kata Adipati Hadiwijoyo. Ganjur pun tersenyum. Dia terlihat senang karena usulnya diterima oleh Adipati Hadiwijoyo. Jadi semuanya bisa beristirahat, tidak perlu berkuda pada malam hari. Tetapi mendadak senyumnya menghilang seperti awan yang tersaput oleh angin kencang ketika terasa
pinggangnya tersengat rasa sakit. Berapa saat kemudian kuda-kuda itu mulai bergerak maju untuk mencari tanah yang agak lapang untuk bisa beristirahat. Dan ketika di depan mereka terdapat sebuah lapangan rumput, maka mereka pun kemudian berhenti. Dan semuanya turun dari punggung kudanya. Manan bersama 2 orang prajurit Prayogo dan Prayudo segera mencari beberapa bambu yang banyak tumbuh di tepi sungai. Dengan pedang pendeknya dipotongnya beberapa bambu yang tidak terlalu besar. Dan dengan beberapa utas tali yang dibawanya dari Pajang, maka diikatnya bambu-bambu itu membentuk sebuah ruangan kecil, sebuah tenda sederhana, lalu ditutupnya dengan kain panjang sehingga dapat dipergunakan untuk tidur sang adipati. Sementara itu beberapa orang dalam rombongan itu membantu Wenang Wulan menurunkan beban yang berada di samping punggung 3 ekor kuda, dan setelah itu semua orang secara bergantian mandi dan membersihkan badan di Sungai Tuntang yang airnya terlihat bening. Tak lama kemudian Adipati Hadiwijaya pun telah selesai membersihkan dirinya, dan sang adipati pun kini telah berada di dalam tenda. Berapa saat kemudian telinganya mendengar suatu derap kaki kuda yang berlari tidak terlalu kencang mendekat ke arah tenda. Suara derap kuda pun telah berhenti di depan tenda. Tak lama kemudian Wuragil telah berada di depan tenda dan berkata kepada sang adipati, "Kanjeng Adipati, yang datang adalah Ki Buyut Banyu Biru dan Kakang Majasto," kata Ngabei Wuragil yang merupakan saudara termuda dari 3 bersaudara Ki Buyut Banyu Biru. Hadiwijaya pun kemudian berdiri dan keluar dari tenda, menemui Ki Buyut Banyu Biru dan Ki Majasto yang baru saja datang. "Selamat datang Ki Buyut Banyu Biru dan Ki Majasto, selamat bertemu lagi," kata Adipati Hadiwijaya sambil menyalami keduanya. "Bagaimana kabar Anggir Hadiwijaya?" tanya Ki Buyut Banyu Biru. "Atas doa Ki Buyut dan Ki Majasto, saya dalam keadaan baik," kata sang adipati. Setelah berbincang sebentar, maka Ki Buyut Banyu Biru dan Majasto akan membersihkan badan di sungai. "Mumpung hari belum gelap, kami akan mandi dulu, Anggir Adipati," kata Ki Buyut Banyu Biru. "Silakan Ki Buyut," kata sang adipati. Kemudian ia pun kembali masuk ke tenda. Alam pun perlahan-lahan menjadi semakin suram, matahari telah tenggelam. Prajurit Prayogo masuk ke dalam tenda dan menyalakan sebuah pelita minyak yang diletakkan di dekat sudut tenda. Tak lama kemudian Prayudo berada di depan tenda dan mengatakan Ki Buyut ingin bertemu. Dan saat kemudian terlihat Ki Buyut Banyu Biru dengan membawa sebuah bungkusan masuk ke dalam tenda. Setelah berada di dalam tenda, Ki Buyut pun kemudian dipersilahkan duduk di tikar pandan yang berada di depan Adipati Hadiwijaya. Dan setelah Ki Buyut Banyu Biru duduk di tikar, bungkusan yang dibawanya telah diletakkan di sampingnya. "Anggir Hadiwijaya," kata Ki Buyut Banyu Biru. "Ya Ki Buyut," kata sang adipati. "Kami memang ingin menemui Anggir Adipati malam ini. Kami berangkat dari Banyu Biru agak siang, sehingga malam ini kami bisa menemukan Anggir di tempat Anggir menginap," kata Ki Buyut Banyu Biru. "Ya dimanapun saya berhenti, kalau Ki Buyut berkuda di belakang rombongan Pajang, pasti Ki Buyut bisa menemukannya," jawab Adipati Hadiwijaya. "Selain aku dan Ki Majasto, menjelang tengah malam nanti akan berangkat 3 orang yang membawa buah dan sayuran dari Banyu Biru. Mereka berangkat dengan bawa obor dan diharapkan besok sore sudah bisa sampai di Kadilangu." "Ya Ki Buyut, berarti nanti yang berangkat dari Banyu Biru ada 6 ekor kuda?" tanya Hadiwijaya. "Tidak Anggir Adipati, karena berangkatnya waktu malam hari. Mereka lebih suka berjalan kaki sambil menuntun 3 ekor kuda." "Tanpa menginap di jalan?" tanya Adipati Pajang. "Ya, nanti yang mengantar ke Kadilangu adalah 3 orang pemuda yang bertubuh kuat, yang mampu berjalan sehari penuh," jawab Ki Buyut Banyu Biru. Adipati Hadiwijaya pun menganggukkan kepalanya. "Selain itu, aku akan memberikan sesuatu pada Anggir Hadiwijaya," kata Ki Buyut Banyu Biru,
sambil membuka bungkusan yang dibawanya. Adipati Hadiwijaya mengangkat wajahnya, dilihatnya bungkusan yang dibawa oleh Ki Buyut Banyu Biru. Ada 2 buah benda yang akan aku berikan kepada Anggir Adipati. 2 benda ini adalah 2 buah pusaka yang aku terima dari ayahku, kata Ki Buyut. Ki Buyut pun mengeluarkan dari dalam bungkusan sebuah keris berwerongko gayaman. Kemudian perlahan-lahan ia pun mengeluarkan keris itu dari werongkonya. Kini tangan Ki Buyut Banyu Biru memegang sebuah keris lok 7 yang berwarna hitam dengan pamor yang terlihat berkerip lemah, pamor beras putih